menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya melanjutkan tugas-tugas kita sebagai pendidik di sekolah tercinta ini. Yang kami hormati dan sekaligus ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin untuk melaksanakan pengimbasan budaya belajar sebagaimana tugas yang saya emban sebagai guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Cianjur dan yang akan dilaksanakan sebagai bentuk aksi nyata pada modul 1.4. Dan yang kami hormati dan yang kami sayangi Dewan Guru, rekan sejawat di SDN Maleber, terima kasih sudah berkenan untuk melaksanakan pengimbasan atau sosialisasi budaya belajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan sosialisasi pengimbasan budaya belajar. Ini adalah pengimbasan budaya belajar yang disusun oleh saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Cianjur. Aceh 1 November 2022. Baik, apa itu budaya positif? Dari judulnya juga sudah jelas bahwa budaya, dari tema maksudnya, tema yang saya sampaikan adalah mengenai budaya positif. Budaya positif adalah hal-hal atau kegiatan yang bisa dilakukan di kelas atau di sekolah sehingga tercipta nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini, untuk menciptakan budaya positif, siapa yang menciptakan budaya positif? Yang menciptakan budaya positif adalah kita sebagai guru dan penerapan budaya positif ini dapat dilakukan kita sebagai guru kepada murid atau kepada peserta didik. Nah, dalam penerapan budaya positif ini, seorang guru itu harus menempatkan posisi kontrol guru. Posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai pendidik di satuan pendidikan. 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, 1 posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dalam ini kita berupaya untuk paling tidak kita sebagai teman pemantau atau manajer. Nah, baik, untuk penjelasannya sebagai guru yang selalu berhadapan dengan peserta didik, tentunya kita pun kadang-kadang kalau berangkat sekolah suka ada mood ya Bu ya, di rumah dia lagi kesel nih sama suami, lagi ini anak ribut. Pas dongkap ke sekolah, pas sampai ke sekolah, ada bertemu dengan anak yang melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus bisa menempatkan posisi diri kita. Baik, saya akan menjelaskan mengenai posisi kontrol yang pertama. Posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum.
Biasanya guru akan memberikan hukuman ketika murid melakukan kesalahan. Dan biasanya posisi ini akan memberikan efek jangka pendek saja. Mereka akan melakukan hal positif karena takut akan hukuman. Nah, takut ku ibu guru dihukum. Jadi hanya ada efek pendek saja. Dan biasanya guru itu menggunakan nada yang tinggi, menghardik secara pekis. Kenapa kamu kesiangan? Baik, kalau begitu ibu akan menghukum kamu dengan membersihkan WC. Contohnya seperti itu. Ya, kadang kita pun melakukan seperti itu. Guru di posisi penghukum. Selanjutnya, posisi kontrol yang kedua yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Artinya, ketika anak melakukan kesalahan atau permasalahan, guru akan berbicara dengan suara yang tenang, cenderung lembut, merasa tidak berharga, sehingga menimbulkan emosi negatif dan mengeluarkan kata-kata kepada siswa sehingga siswa itu merasa bersalah. Misalnya, kok kamu begitu sih? Ibu kecewa sama kamu melakukan hal seperti itu. Nah, jadi timbullah perasaan psikis anak itu rasa bersalah dia karena sudah melakukan kesalahan. Atau seperti ini, kenapa kamu harus berbuat seperti itu? Kan ngelai gue tita tadi. Nah, seperti bahasa Sunda seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ucapan-ucapan itu akan membuat siswa merasa bersalah dan minder. Kan kadang kalau kita lihat raut mukanya, ya ibu, ya kamu pernah. Pasti kita semua mengalami hal-hal seperti itu di dalam kelas. Lanjut ya ke posisi kontrol yang ketiga. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru memposisikan sebagai teman kepada muridnya dengan nada suara yang ramah, akrab, suasananya santai, sehingga murid senang dengan gurunya. Sehingga berperilaku baik hanya kepada orang-orang tertentu saja. Walaupun demikian, posisi kontrol ini juga memiliki kelemahan. Karena apa? Biasanya murid menganggap guru itu sebagai teman dan akan ketergantungan, dan murid itu tidak mandiri. Bahkan seperti nantinya anak itu akan melunjak karena sudah biasa. Ya ayo besti. Nah, jadi sebaiknya kalau ke anak itu berarti nggak bilang besti ya. Kadang saya juga suka, ya ayo guys. Oh, setelah dilihat, oh berarti itu kita memposisikan sebagai teman, dan nantinya anak itu akan sedikit ada perasaan melunjak kepada kita ya, kepada guru. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat yaitu posisi pemantau. Nah, idealnya atau bukan setidaknya kita berada di sini sebagai guru ini berada pada posisi pemantau. Dalam posisi pemantau, guru itu lebih menekankan pada konsekuensi apa yang telah dilakukan murid. Guru mengarahkan pada peraturan yang ada di sekolah dan cenderung formal. Jadi sudah ada kan di depan kelas kita itu peraturan-peraturan atau tata tertib yang harus dilakukan. Nah, jadi guru itu berfokus pada peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah sehingga bertugas sebagai posisi pemantau. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Diharapkan idealnya lagi, yang super ideal berarti guru itu berada pada posisi manajer. Dalam posisi manajer, posisi ini merupakan posisi paling ideal untuk kita saat ini, yaitu guru menempatkan siswa ketika mendapatkan permasalahan. Guru membimbing mereka untuk mendapatkan solusi atas permasalahan mereka. Mereka dibimbing untuk memperbaiki permasalahan agar siswa kembali memiliki karakter yang lebih baik dan bertanggung jawab. Nah, untuk melaksanakan posisi sebagai manajer, maka kita melakukan metode restitusi. Jadi dalam pelaksanaan posisi sebagai manajer itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan pelaksanaan restitusinya. Apa itu segitiga restitusi? Kita harus mengetahui dulu. Segitiga restitusi adalah upaya guru untuk memperbaiki kesalahan siswa
agar siswa kembali kepada kelompoknya. Kelompok yang mana? Kelompok yang baik, yang memiliki karakter dan bertanggung jawab. Itu dari segitiga restitusi. Selanjutnya, dari pengertian restitusi ini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan sebagai manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize identity. Apa artinya? Kita membuat mereka tenang dulu, ya. Tidak, contohnya kita panggil anak itu tidak di hadapan semua teman, tapi ketika dia membuat kesalahan, nah nanti ibu panggil ya setelah jam istirahat kamu ke kantor atau kamu di kelas dengan ibu akan berbicara dengan kamu. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Pada saat face to face dengan anak, menstabilkan identitas itu kita tanyakan dulu, kenapa kamu sampai berbuat seperti itu? Nah, selanjutnya sudah menstabilkan identitas, maka kita stabilize identity itu merujuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kita mencari informasi, ya, mencari informasi kenapa melakukan kesalahan, sehingga anak melakukan statement alasan-alasan tersebut terhadap permasalahan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, tindakan menanyakan keyakinan. Nah, tindakan ini merupakan tindakan yang digaung-gaungkan oleh pemerintah bahwa di setiap satuan pendidikan itu harus memiliki keyakinan kelas yang paling kecil. Yang paling mendalamnya yaitu keyakinan sekolah. Pada dasarnya keyakinan kelas ini adalah tata tertib. Tetapi keyakinan kelas ini lebih mendalam karena disesuaikan, karena adanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang harus didapatkan oleh setiap peserta didik. Kan kalau peraturan itu hanya peraturan yang harus dilaksanakan. Tetapi kalau keyakinan itu, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, lebih pada nilai-nilai kebajikan yang condong, yang didapatkan oleh para peserta didik. Untuk apa keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas ini adalah upaya untuk membudayakan hal-hal yang positif. Keyakinan kelas dibuat oleh guru dan siswa secara bersama-sama. Jadi kita buat di kelas, guru dan siswa itu membuat keyakinan kelas. Kalau saya sudah diterapkan di kelas 4, 5, dan 6. Nanti Bapak Ibu boleh, karena setiap guru akan berbeda keyakinan kelasnya tergantung kelas masing-masing yang diampunya. Nah, contohnya, jadi keyakinan kelas itu kata-kata yang positif, ya. Misalnya datang tepat waktu. Nah, 1 itu poin. Yang kedua, menghargai teman. Tuh, contohnya. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu? Upaya untuk membudayakan hal-hal yang berbudaya positif. Bersama-sama dengan siswa membuat keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif. Caranya bagaimana? Caranya kita guru menuntun murid untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang disepakati, sehingga terbentuk nilai-nilai budaya positif di kelas. Sehingga kalau nantinya ada permasalahan, kita dapat menanyakan keyakinan. Kembali lagi kepada segitiga restitusi yang tadi, kita dapat menanyakan keyakinan mana yang sudah dilanggar. Misalnya tadi anak itu datangnya telat. Nah, berarti nanti kita akan melakukan segitiga restitusi. Bagus ya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Yang saya lakukan, cara untuk melakukan keyakinan di kelas yaitu yang pertama, siswa terlebih dahulu diberikan pemahaman
terhadap nilai-nilai kebajikan untuk melaksanakan budaya positif. Nanti ditanya nilai kebajikan apa saja sih? Oh, saling menghargai, peduli, disiplin, seperti itu. Yang kedua, setiap siswa menyebutkan nilai budaya positif. Yang ketiga, ketua kelas menuliskan di papan tulis. Jadi setiap anak nanti menyampaikan keyakinan kelasnya apa. Oh, tidak boleh bajunya dikeluarkan. Nah, jadi bukan kata tidak boleh. Baju harus masuk ke dalam celana. Pakai sepatu berwarna hitam. Melaksanakan tugas piket. Nah, itu salah satu keyakinan kelas. Lalu kita tanya, apa keyakinan kelas dari melaksanakan tugas piket? Apa nilai kebajikannya? Tanggung jawab, ya. Berarti anak harus tanggung jawab melaksanakan tugas piket. Kemudian apalagi nilai kebajikan dari melaksanakan piket? Hidup bersih, ya, itu merupakan salah satu nilai kebajikan. Jadi di dalam keyakinan kelas harus ada nilai kebajikan sesuai juga dengan yang sekarang digaung-gaungkan, yaitu nilai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, kan tadi kita sudah membuat nih keyakinan kelas bersama-sama, ibu guru dan siswa sudah sepakat. Lalu anak itu hasil keyakinan kelasnya ditulis, ditempel di mading, sudah ditempelkan dan anak akan melaksanakan. Nah, tapi kenapa sih siswa masih melakukan kesalahan? Nah, melakukan permasalahan karena adanya kebutuhan manusia harus terpenuhi. Tidak hanya siswa ya Pak Bu, kita juga sebagai guru memiliki kebutuhan dasar manusia, kebutuhan hidup manusia. Apa saja? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Nah, itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Begitupun dengan murid-murid kita di sekolah. Nah, muara dari kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi, kenapa mereka melakukan kesalahan? Mereka itu mempertahankan diri karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Contohnya, kan suka ada anak yang kurang perhatian, suka ada anak yang culangung paribasana ya. Nah, ada apa sih sebenarnya? Ternyata kalau terus mereka itu karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Lalu yang kedua, penguasaan, kebutuhan dasar akan penguasaan. Kita itu harus mengecek kembali kenapa siswa tidak mengerjakan, sehingga tidak mengeluarkan statement-statement. Jadi guru sebagai guru itu jangan langsung mengerjakan tugas, tapi kita cross check lagi. Kenapa sampai tidak mengerjakan tugas? Kita beri penguasaan kepada dia sehingga dia mengeluarkan unek-unek yang ada pada dirinya. Apa permasalahan di rumahnya itu apa, sehingga dia tidak melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang kita sampaikan. Itu adalah penguasaan kepada diri siswa. Begitupun kita sebagai guru dengan tugas-tugas kita yang begitu banyak. Kenapa tidak dilakukan? Oh, kita penguasaan diri kita dulu. Ada apa sih sebenarnya? Apa kita tidak bisa memanage waktu? Nah, begitupun dengan anak. Apa anak itu hanya bermain saja sehingga tidak bisa menguasai dirinya? Baik, yang sekarang adalah kebutuhan akan kebebasan. Anak membutuhkan kebebasan. Begitupun dengan kita guru ya. Kita kan suka pengen healing, pengen jalan-jalan karena jenuhnya berbagai aktivitas, maka kita ingin merasa bebas. Nah, di situ anak membutuhkan kebebasan sebagai kebutuhan di dalam sekolah.
itu. Nah, itu adalah sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus disesuaikan. Mana kita untuk menyampaikan budaya positif di kelas. Jadi sekarang yuk kita sama-sama sebagai guru menerapkan segitiga restitusi apabila ada anak yang melakukan kesalahan. Disesuaikan dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Mungkin dari yang saya sampaikan sebagai nilai budaya positif itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita sebagai guru dapat mengaplikasikannya dalam setiap lini pembelajaran. Ya, pembelajaran kita yang bermuara nantinya anak itu memiliki karakter yang baik. Karena di kelas kita sudah memiliki kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Semoga kita sebagai guru lebih semangat, lebih termotivasi untuk selalu belajar, untuk selalu saling mengingatkan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk pertanyaan nanti kita akan kembali di sesi berikutnya. Itu saja. Wabillahi, mohon maaf apabila ada kesalahan dan secara singkat materi yang disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, ada yang tahu di sini apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Apa perjanjian? Apalagi kesepakatan. Ya, jadi tata tertib. Kan kalau tata tertib biasanya dibuat oleh guru. Ya, di satuan pendidikan di sekolah kita ini dibuat oleh guru. Nah, kita di sini sekarang di kelas 5 kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita belajar budaya tertib, budaya baik, budaya sekolah. Betul. Agar disiplin ya. Baik, ada yang ibu akan minta keyakinan kelas yang pertama. Silakan ketua kelasnya siapa? Abi. Yuk, silakan ke depan. Ya. Terus sekretarisnya siapa? Alia, yuk. Silakan ke depan. Kita akan membuat keyakinan kelas ya, dipimpin oleh ketua kelas dan sekretaris. Baik. Ketua kelas, ayo sekarang keyakinan kelas apa saja yang ada di kelas 5 khususnya pada pelajaran PAI dan umumnya untuk kita pelajaran semuanya. Satu, harus apa dulu? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. 1. Membaca doa sebelum belajar. 2. Berbaris sebelum masuk kelas. 3. Membaca surat pendek juz 30. 4. Belajar dengan baik. 5. Menurut perintah guru. 6. Tidak membawa HP kecuali disuruh guru. 7. Piket kelas. 8. Hadir tepat waktu. 9. Sopan kepada teman atau guru. 10. Berpakaian sopan. 11. Menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan. 12. Mengerjakan tugas dengan baik. Ya, seperti itu. Itu adalah kesepakatan kelas kita. Sudah? Matiin dulu, Pi.